lakukan. Intinya selama 10 tahun itu kalian nggak lakukan, tapi setelah Menikah. setelah menikah itu kalian lakukan. Kecuali yang itu loh ya. Aku mau aja tak jawab itu. Aku sih jawab. Aku mau jawab itu tidur bareng. Kecuali itu udah pasti. Tidur bareng. tapi yang lain ada nggak? Selain itu udah pasti. Ada. Ya, di Jamboree PMI Solo jangkauan penting bareng PMI. Nah, kali ini teman ngobrol saya itu cowok cewek cuma bukan pasangan sih. Iya. Nah, karena cowok cewek jadi kali ini kita bakal ngobrol soal FBB tapi positive meaning ya, bukan negatif meaning gitu. FBB alias dimanfaatkan gitu. Memanfaatkan. Saling memanfaatkan karena mana sih kata-katanya sebaik-baiknya manusia tuh ya mana sih? Gak ada ya di sini. Yang berguna. Oh iya, yang bermanfaat bagi orang lain gitu maksudnya. Oke, di depan saya sudah ada Mas Dedi dan Mbak Tiara. Ya. Tante ding. Saya biasanya manggilnya tante. Kita semuanya manggilnya tante ya. Iya. Bude. Oh, Bude. Itu saya dong. Oh. Iya. Anda tante aja. Nah, kalau Tante Tiara dan Om Dedi, Waduh. Om. Berasa dipanggil ponakan. ya aku masih bocil soalnya. Pasti kan masing-masing punya temen nih, Yes. punya sahabat ya Yeah. kan, atau bahasa gaulnya mas sekarang tuh bestie, bestie. Kalau Nah, itu kalau di tahun-tahun kelahiran 90-an gitu dulu manggil bestinya banyak ya. Sobat. terus Sobat. apa deh? Apa deh? Aku manggilnya apa sih? Apa ya? Kalau bestie, bro, sis gitu kan baru. baru. Kalau yang Yang dari tahun 90 sampai sekarang masih ada adalah Beb. Say. Pernah nggak dipanggil Beb? gila nih. Jadi Ya, pernah pernah nggak dipanggil manggil say Say? gitu, pernah. Tapi kalau cowok panggil Kelingan saya itu aku. aneh gak sih? Nggak tahu tanya Mas Dedi dong. Aneh. Aneh. Tapi kalau cewek yang ya gitu panggilan never end tuh kayak Beb, Say gitu ya. Cin. Cin. Oh ya benar. Tapi paling lama dari mungkin temenan tuh berapa lama sama siapa? Dari Siapa? tante dulu deh. Kalau aku ada sih bestie dari SD itu berarti kita udah temenan sekitar 21 tahun. Buset. Seaku kan. Oh iya benar. Seaku dah. Sampai sekarang sih kita masih sering nongkrong bareng kayak gitu. Dari SD. SD. Sampai sekarang masih sering nongkrong. Masih. Sama-sama udah punya keluarga. Udah. Wih, ngeri sih. Masih tetap Tetap nongkrong. sih tetap Nongkrong. Ngajak Kan anak suami. nongkrong. Kadang iya, kadang enggak. Sering enggaknya sih. Sering enggaknya. Oh, quality time Iya, sama betul, bestie. Kalau Mas Dedi punya teman berapa lama? Paling lama? Paling lama. Kayak kita seumuran ya, Bos ya? Oh iya benar-benar. Ya, Iya, seumuran benar. ya. Seumuran. Oh, teman SD itu nggak punya. Maksudnya teman yang benar-benar Dekat. deket sampai sekarang itu nggak ada. SMP juga nggak ada, SMA juga nggak ada. SMA nggak ada, kuliah pun juga nggak ada. Homeschooling jangan-jangan. Enggak pakai SD, enggak pakai SMP. Nggak ada teman yang nggak ada yang teman sampai Bestie sekarang banget gitu. sampai bestie banget. Ibaratnya kecil sama sekarang tuh masih Bareng. kontakan masih ini nggak ada sih. Kalau Tapi menurut sekarang ada. menurutku temen tuh ini aja sih apa? Sewajarnya gitu. Bukan ada masanya. Come and go. Ada masanya. Dulu SMP ya punya teman, habis itu SMA pindah lagi. Ya sekarang kalau ditanya temen berapa lama ya di PMI 5 sampai 6 tahun. 5 sampai 6 tahun. Oke. 5 Karena sampai masih 6 ketemu terus Ya, masih sampai ketemu sekarang terus. kan. Nah, itu ketemu kan salah satu treatment ya Yes. dalam memelihara hubungan dengan teman. Wis, memelihara lagi. Maintain ya. Maintain, Maintain. maintain hubungan dengan teman. Nah, kalau tante sendiri nih bisa temenan dari SD sampai sekarang itu pernah lost contact atau treatment Nah. apa yang dilakukan? Nah, itu penting. Maksudnya pengen denger juga kan Ngapain 20 dulu? tahun nih. Masalahnya kan zaman tahun-tahun kita SD itu kan kayak handphone tuh masih jarang banget. Yeah. Paling nggak pakai telepon wartel kan kita. Yeah. Orang aku SMP aja masih pakai wartel gitu. Iya. Surat-suratan. Yoi. Bener Ijo-ijolan banget Tinder. itu. Nah, Jambu sih San. Wangi enggak? Wangi. Itu gimana caranya maintain temenan dari SD sampai sekarang bahkan udah punya keluarga sendiri? Kalau dari aku sih lebih kayak
orang kan butuh didengar ya sebenarnya dalam pertemanan itu ya. Yes, Kita jadi betul. pendengar yang baik aja, terus habis itu kita saling tolong menolong. Hmm. Kalau maksudnya kita nggak bermuka dua lah kasarannya kayak gitu. Nanti pertemanan itu bakal terus berlanjut sih menurutku kayak gitu. Oke. Tapi sempet lost kontak nggak? Terus nemu lagi di IG atau mungkin nemu Oh lagi? enggak sih, soalnya kan SD bareng, SMP satu sekolah juga tapi beda kelas, SMA satu sekolah juga beda kelas. Nah kuliah ini yang beda, tapi kita masih sering kontakan, terus habis itu main bareng kayak gitu sih. Teman Anda itu aja ya? Sebenarnya enggak sih. Di setiap sekolah kayak SD punya nih temen. Nanti SMP juga ada bestie. Nanti SMA juga ada bestie. Tapi kayak mainnya itu jadi hari ini sama ini, hari ini sama ini kayak gitu. Oh, jadi maintenance-nya gitu. Iya, betul, Bagi betul. waktu. Bagi Ya. waktu. Pantesan kalau ngajak dia pergi itu susah banget loh, Mas. Susah. Bener, Soalnya bener, kayak bener. harus bagi Sibuk, waktu sibuk. gitu. Iya. Senin sama si A, si B, si C. Ternyata begitu ya. Oke. Apakah cowok juga sama? Beda sih. Menurutku Bedanya? beda ya. Maksudnya cewek sama cowok itu kan pasti beda. Kalau kalian sama-sama perempuan ketemu manggil say, Jin gitu kayak wajar, udah- wajar. Ya. Coba deh Mas jadi gitu. Enggak. Sesama cowok. Manggil kayak Mas Juan, Say. Icin gitu. Say. Namanya apa ya itu? Kontak-kontaknya fisik sama cowok tuh maksudnya ya kalau ketemu ya hanya sebatas mungkin hanya Sehai gitu ya. apa ya ngusap bahu gitu sih, Hmm. nggak yang sampai pelukan gitu sampai gitu kan, nggak kayak gitu Nggak. Oke. Tapi itu wajar loh bagi cewek kalau ketemu pelukan, terus jalan Ya gandengan itu itu wajar. beda-bedanya cowok tuh gitu. Makanya. Iya ya bener. Kan kasihan jadi cowok nih. Makanya Heeh, kenapa ya? benar-benar. Maksudnya ini diskusi ya, maksudnya kenapa ya kayak gitu dulu. Nah, sementara cewek itu menjadi hal yang sangat-sangat Biasa amat aja. luar biasa, Mm. biasa banget ketika mungkin ketemu terus say hello-nya dengan cara yang kayak gitu. Tapi kalau cowok nggak tahu ya kenapa aneh gitu loh. Aneh aja. Aja. Nah, kalau cowok itu paling ya kalau ketemu ya hanya sebatas itu aja nge-maintain-nya ya. Kalau masalah ini udah pastilah, maksudnya ada nggak enaknya, ada ada apa sih namanya? Ada miskomnya kadang-kadang, kemudian ya tapi masih dalam batas wajar. Loh itu bumbunya. Iya sih. Bener sih, bener, Bumbu-bumbu bener. pertemanan memang kadang ada salah pahamnya dikit. Ada salah pahamnya, kemudian Betul, ada emosi-emosinya, Iya, terus betul, debatnya Debat. kayak gitu. Kecero-keceroan itu biasa kan, Biasa, maksudnya di tongkrongan kan biasa yoi. banget itu. Justru kalau kayak gitu kayaknya nggak Nggak akan seru, bisa lama nggak malahan, seru. nggak akan bisa lama. Justru yang bikin lama tuh yang nyebelin malah kayak ngayal gitu. Nek ketemu Malah padu, terkenal. Iya, nek bener. goleki. Tapi sebenarnya itu juga yang bikin lama tuh kita satu pemikiran gitu nggak sih? Yes, oke. sevisi. Kayak orang yang suka Sefrekuensi. nongkrong, biasanya temenan sama orang yang suka nongkrong. Kalau orang suka nongkrong, temenan sama orang suka ngaji, gitu agak nggak nyambung ya. Nongkrongnya di masjid. Oh, ya bener. Itu dong. Yang serambi. Sambil masjid. Sambil minum. Tapi emang gitu gak sih? Itu tuh kayak seleksi alam ya. Ketika kita nggak menemukan yang Saya sefrekuensi. sebelum jauh ke sana kamu punya juga nggak deh temen yang paling lama itu berapa lama komunikasi itu sampai sekarang tuh berapa? Aku ambil kayak Mas Dedi sih. SD, TK itu aku nggak inget temanku siapa aja, aku nggak Iya, inget. iya sih bener. SD itu aku juga nggak inget temanku siapa aja. SMP punya teman tapi sebatas followers saja, Wes. followers di Instagram gitu kan. SMP terus SMA sampai sekarang masih ada. Paling lama ya itu Kuliah. sama yang SMA itu. Kuliah juga sampai sekarang masih ada karena yang kuliah kita temenan tujuh kalau nggak salah. Semuanya udah nikah kecuali saya. Semoga Berat ya disegerakan. tuh. Kita doakan ya bos ya. Amin. Semuanya udah nikah, ya itu akhirnya sudah punya kehidupan sendiri-sendiri kan. Tapi emang kayak gitu nih aku loh ya, maksudnya dari aku pribadi kayak temenan itu ada masanya gitu loh. Kayak enggak yang dari kecil terus sampai Bareng terus. kayaknya pasti di apa ya di angka sampai 21 tahun itu kan enggak ya pasti ada masa-masa yang kayak itu tadi. Kadang hubungin, kadang enggak, ya naik turun lah Naik itu pasti ya. Iya, benar sih. Tapi itu paling awet tuh biasanya temen SMA. Ya. Oh ya, soalnya deket ya. Deket kan. Aku Tapi sampai kayaknya sekarang di siklus bisa sampai 21 tahun tuh dalam 1 sampai 5 tahun pasti
oke-oke aja. Jadi siklus pertamanya dulu kayaknya gitu ya. Iya sih. Apa ya kayaknya temenan ataupun Tapi apa pernah ataupun bertengkar? pacaran. Kalau bertengkar enggak sih, untung enggak. Rebutan mau lanang sih. Oh, mana mbok rebutan kok. Ngopo lho? Kok tak golek ya? Oh malah sih gue rebutan wedok. Enggak sih, enggak pernah bertengkar. Soalnya kan kayak apa ya? Kita kan kalau ketemu nongkrong gitu enggak yang setiap hari bener-bener bareng gitu. Oh gitu, termasuk dalam hubungan gitu. Nah, iya betul, curhat dikit ya, Bu. Oke, kita ke next part. Apa? Next partnya adalah gini. Ini kan Tante Tiara sudah berkeluarga. Sedangkan Om Deddy akan berkeluarga. Oh ya, gitu loh. amin. Akan berkeluarga ya kan. Ini makanya mau tak tanyakin dari dua sudut pandang nih. Tentang nongkrong nih. Nongkrong dari sudut pandang orang yang sudah berkeluarga itu gimana, dan tanggapannya yang belum berkeluarga itu gimana? Apakah yang belum ini bisa memahami, kayak misalkan nih ngajak nongkrong terus yang berkeluarga ini nggak bisa, terus ya udah yang belum ini ya wes sih, orang sekarang dia juga udah berkeluarga gitu, apa gimana? Kalau dari aku kan, maksudnya kan aku orangnya suka banget ya nongkrong gitu. Ya saya tahu sih. Ya. I know. Itu dulu tuh salah satu yang pernah aku tanyain sih sama suami, kalau seandainya udah nikah masih boleh nggak nongkrong kayak gitu. Ya masih bisa, cuman kayak tahu batasan aja. Kalau sebelum nikah ya pulang jam 11 lah kayak gitu-gitu. Tapi kalau udah nikah ya jam 9, setengah 10 udah harus pulang. Oh rajin ya Anda sekarang ya. Dan apa ya, intensitasnya juga lebih dikurangin. Gitu. Oke. Kalau dari Mas Jadi sendiri, apakah memahami ya udah nggak apa-apa atau mungkin gimana? Bisa atau nggak memahami kan tergantung dari komunikasi di awal ya. Kalau itu oke. mungkin dikomunikasiin di awal sebelum nikah itu pasti bisa lah. Semua orang nggak ada yang nggak suka nongkrong deh betul, kayaknya. Maksudnya seenggak suka-sukanya pasti kalau Nongkrong juga ajak keluar itu piknik itu pasti nggak ada yang nolak. nggak ada yang nolak deh. Betul. Ditanya piknik ning Bali, ning Malang apa ke Bandung pasti milih, pasti milih. Iya, betul Seenggak sih. suka-sukanya dia piknik pasti milih. Gitu ya. oke. Artinya nggak mungkin kok sampai ada miskom, kalaupun di awal itu udah disampaikan dulu, tanya dulu. Gitu sih. Makanya memang harusnya gitu ya, namanya berkeluarga kan pasti gitu ya. Itu berarti diskusi pranikah ya. Sebelum nikah Diskusi memang harus dulu. banyak yang didiskusikan. Tapi sebenarnya ada juga sih orang yang kalau udah nikah nih terus dia nggak boleh kemana-mana gitu juga ada. Tapi tergantung sama individunya kancamu. masing-masing. Jadi tanya kancamu. Bukannya kancamu enek loh. Oh iya. Tapi Takut banget. kalau modelan siapa suamimu itu gimana? Orang yang suka juga nongkrong atau gimana? Kalau suamiku gini orangnya, kalau kamu nongkrong, maksudnya kalau aku nongkrong boleh, berarti aku juga boleh. Jadi kita sama-sama gitu. Oh berarti harus balance. Yang penting kita diskusi dulu, kayak izinnya, kayak aku mau kesini sama ini pulang jam segini gitu. Jelas. Oke. Bagus sih. Maksudnya 50-50 Yeah, gitu loh, yeah, ya kan. Jadi nggak stres-stres banget lah Ya, menjalani betul. kehidupan. Penting kok. Emang cowok kayaknya kayak gitu deh. Maksudnya pertama itu enggak yang harus selalu ngabarin, tapi paling enggak itu tahu posisinya ada di mana. Sama siapa Nah, kayak sama gitu. siapa. Itu yang Terus diperlukan. pergi kemana. Itu udah jelas dulu. Terus kayaknya yang kedua juga apa ya? Ya itu tadi logika. Cowok ya. Bener, Biasa. Cowok kan logika. Artinya kalau kamu boleh ya Ya aku ya, juga aku harus boleh gitu. gitu. Kesetaraan ya. Kesetaraan bener. Oke. Gitu. Oh, Kalau jadi kamu gitu, gimana, Dek? Gitu. Aku itu sih. Belajar dari Tiara kayak gitu. Karena yang sama ini yang aku cari ya yang komunikasinya bagus juga, maksudnya bisa diajak kayak gitu. Tapi andai misal besok dapetnya cowok yang saklek banget nih, kayak Wih. kamu mau beli duluan, kamu mau Wih. gitu. Stres nanti kamu. Ya sama apa penting kayak detail. Oke, tapi ada satu pertanyaan yang lumayan menggelitik. Nikah enak nggak? Enak sebenarnya. Ngapa rakyat biar? Dulu apa ya, kok nggak nikah ya? Temennya belum pada nikah. Oh, ya mau pada nikah. Oh, berarti itu mempengaruhi ya? Mempengaruhi sekali. Oh, Kalau oke. circle-nya udah mulai nikah semua, ya kita lebih terpacu lah untuk cepet Tapi nikah. pernah punya hasrat jadi pionir gak sih? Misalkan nih, temenan kayak aku bertuju.
apakah enten-entenan nunggu-nungguan kayak ya biar dia aja lah as long as dia belum nikah ya aku nggak apa dia belum nikah, atau pokoknya aku harus nikah nih tahun ini nih gitu. Ada banget. Oh, Kayak ini temanku yang bestie dari SD. Jadi mikirnya gini, kalau aku belum nikah dia masih santai. Oh gitu. Kalau dia belum nikah aku juga masih santai. Jadi kita sama-sama kayak Buset. makanya kayak Alasan nunggu-nunggu baik, ya. kayak nunggu-nunggu dan kita sama-sama menunggu ternyata. Oh gitu. Tapi apakah Mas Jadi juga sesantai itu? Ada yang ditunggu nggak? Saya Apa? selama si itu belum nikah aku mah santai gitu. Mas Enggak Jadi. sih, sekarang tuh kayak lebih ke apa ya? Usia sekarang ya, usia 29 tahun apa sih maksudnya? Kalau ada yang ngomotivasi, ya usia 29 tahun dimotivasi buat apa sih maksudnya ki? Ya pasti udah tahu gitu loh, udah tahu dan pasti udah mengusahakan sendiri. Bahkan yang orang lain nggak tahu tuh, kita tuh kadang nggak tahu gitu loh usahanya dia itu apa, kayak bagaimana gitu. Orang tuh kadang nggak tahu. Padahal sebenarnya udah, ya mungkin udah mati-matian lah, udah berbagai usaha dilakukan, tapi kadang tuh orang tuh kayak gitu. Iya. Tapi cowok lebih santai nggak sih sebenarnya? Santai sih sekarang kalau aku sendiri loh ya pribadi ini santai kayak semacam apa ya? Ditanya itu bukan sembarang apa ya? Ditanya kapan nikah, kemudian mana pasangan itu bukan kayak terintimidasi gitu. Kayak ya udah biasa aja gitu. Kalau cewek itu lebih Biasa. terintimidasi kayak gitu. Iya. Bener Dan nggak dari sih? segi apapun loh, Iya. sebenarnya Betul, cewek betul. itu lebih terintimidasi ya, kayak seolah-olah tuh cewek tuh Oh, korban. sedih banget. Terus, kayak apa yang terjadi di hubungan kita tuh betul. salahnya tuh di cewek Betul, dulu betul. gitu. Kayak gitu kan. Sulit Tapi jadi cewek. itu sih kalau aku ngerasain sendiri kan harusnya nggak merasa terintimidasi dengan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Jadi ya Santai aja. ya santai aja mau ngapain. Betul ini maksudnya hidup kita sendiri loh. Oh iya, Mau ngapain loh? Bener sih. Bener juga sih. Ya karena orang tuh nggak tahu proses kita tuh kayak prosesnya, apa nggak tahu gitu prosesnya. kan. Nah, itu Barangkali cuma edukasi buat kita semua bahwa ya usaha orang nggak ada yang tahu. Ya, Jadi benar. ketika ada pertanyaan kayak gitu, kayaknya itu kalau mendoakan nggak masalah ya. Iya, betul. Tapi kayak memotivasi dengan hal itu ya elah dengan usia segini masih dimotivasi coba. mending bantu nyariin deh. Nah, Cari jodoh. itu lebih solutif banget sih daripada Sekedar nanyain Sekedar ya nanya, kan. Oke, tapi berarti kesimpulannya apakah menurut Mas Jadi itu menikah wajib atau pilihan? ya kalau ditanya wajib apa enggak, itu sifatnya have to must be, harus banget. Oh iya, yoi. Harus maksudnya di agama kita di Muslim kan ya itu sunnah gitu loh. Sunnah kan artinya ya kalau bisa, kalau mampu, equipmentnya mampu ya kita sudah diberikan Jadi berupa jodohnya. fisik dan lain Oke, sebagainya sudah oke. oke, nggak ada masalah, ya disegerakan kalau ada. Oke. Kalau sih. menurut Tante nih, wih, dari sudut cewek, apakah menikah itu wajib atau ya sudah terserah ceweknya mau memilih jalan apa? Kalau menurutku sih setiap orang beda-beda ya. Mungkin ada yang bagi orang nggak wajib, soalnya dia sudah berkarir gini-gini, udah punya apa-apa. Jadi dia kayak aku nggak butuh cowok nih. Banyak cewek yang seperti itu menurutku. Kalau untuk aku sendiri wajib sih. Pertama ya agama. Agama kan nikah itu ibadah ya. Kedua Ibadah terus. Oh Iya, iya. yoi, bariking ibadah. Oh ya betul. Oh belum besok. Janji nih loh, Mas. Malam Jumat ya Allah, yasinan. Yasinan, pengajian bareng. Oh iya. Pengajian bareng. Oke, karena ini konteksnya positif ya. Positif. Terus apa namanya? Kalau aku sih lebih kayak nanti pas tuanya kan kita kan bakal ada temennya gitu. Yes. Juga ya. Terus ada yang ngerawat juga kayak gitu. Kan temen itu nggak mesti masih apa ya, nggak bisa kan sampai ngerawat kita gitu kan nggak mungkin yes, kan. Pasti yes, kan kita betul. butuh partner buat hidup. Oke. Oh, partner ya. Iya, penting sih. partner. Oke, nice sih. Berarti ya selain menjalankan perintah agama, Ya. itu kan masalah akhirat ya. Ternyata menikah itu juga bisa Yes, dijadikan jadi partner. satu kebutuhan kan, Iya, maksudnya kebutuhan. butuhnya seseorang kan siklusnya kan ada siklus menikahnya juga. Nah, itu kan juga penting. Oke. Itu sih. Ya emang Iya, gitu betul, sih. betul. Ya kan cowok Iya. sama cewek tuh beda, tetap Beda. saling membutuhkan Iya, kan. nggak bisa yang Nggak bisa yang kayak sendiri-sendiri gitu.
Itu. Oke. Poinnya Oke. Karena mau tanya ke Tante Tiara ya. Ini adalah main narasumber ya, narasumber utama. yeah. Kita pengen banyak denger ya Jag-jag, dia. Maksudnya kita pengen banyak denger. Kita pengen dapat advice juga terkait orang yang udah. Kemarin kita ngobrol sama Randy tuh, dia persiapannya pusing lah banyak ya. Banyak. Kemudian kalau setelah nikah kita pengen denger juga, artinya kalau kehidupan setelah nikah itu bagaimana sih gitu. Ini kan belum ada ini belum ada momongan. Artinya tuh masih berdua nih. Masih berdua pacaran tuh, terus. Masih berdua tuh seperti apa? Nanti kita ngobrol sama yang udah lama gitu. Udah lama juga, udah punya anak. Kira-kira kayak gimana? Apakah kehidupannya berbeda atau sama aja? Nah, itu poinnya. Tapi sebelum jauh ke sana kayak ini kalau menurutku pribadi tuh orang tuh di masa-masa terberat dalam mengalami ujian tuh ketika terkena perasaannya, hatinya. Artinya di usia-usia yang mungkin usia remaja sampai mulai di bawah 30 tuh rentan banget tuh dengan hal kayak gitu. Itu gimana? Pernah ngalamin juga kayak gitu nggak? Maksudnya sampai berada di titik wah kayak aku ngerasain putus cinta gak dia? Ngerasain lah. Oh iya benar. Maksudnya itu gimana rasanya? Maksudnya itu kan jadi kayak merasa orang gitu paling menderita. Bener. Itu berlaku cewek cowok loh. Kalau cowok juga ngalamin hal yang sama bahkan kayaknya tapi cowok lebih bisa menyembunyikan nggak sih? Maksudnya mungkin cowok tidak pandai mengekspresikan perasaannya kali ya. Jadi ya aku nggak pernah tahu cowok galau. Yes, beneran. Padahal ya biasa. Aku nggak pernah tahu cowok galau loh. Beneran. Iya. Kan aku mungkin harga diri dari oh iya kali. Aku tuh kalau denger cewek putus terus nangis itu sering kan. Maksudnya aku sendiri pun mungkin seperti itu. Tapi kalau denger cowok putus terus nangis terus kelihatan upset banget kayak galau banget tuh hampir nggak pernah. Mungkin di kamar. Oh iya. Sendiri ya. Iya sendiri. Tapi memang kayak gitu, cowok tuh kayak gitu. Maksudnya kalau kalian sesama cewek ketemu gitu punya masalah kan pengen cerita aku pengen ini. Tapi kalau cowok enggak bisa kayak gitu. Maksudnya ketemu sesama cowok pun juga bro kelihatan happy gitu. Padahal dalamnya betul nangis. Oh, jadi ternyata cowok tuh gitu. Gitu. Cek aja maksudnya. Tapi kan tetap punya teman cerita kan? Ada. Teman cerita itu pasti ada. Semua pasti punya lah teman cerita. Tapi kan porsinya mungkin berbeda ya. Dengan kalau cewek ketemu sama cewek itu bisa keluar semua tuh. Mencurhatkan semua ya. Bisa detail runtut ceritanya itu bisa detail. Tapi kalau cowok sama cowok, setauku sih aku punya teman cowok tapi juga enggak yang sedetail itu juga kalau menceritakan bisa sampai nangis gitu. Ya situasi tertentu bisa nangis pelukan gitu. Tapi aneh nggak sih kalau cowok tergantung situasinya. Oh, iya. Tergantung situasinya. Kayak dulu ya kita punya teman kemudian istrinya meninggal. Ya itu udah enggak. Itu kayak gerak refleks ya. Kita kayak kok ya ngono gitu loh. Maksudnya bisa langsung simpati. Iya. Gitu sih. Tergerak. Tapi nek putus cinta ya ora sampai ngono banget. Nanti malah nyaman. Bisa jadi. Bisa. Ya gitu sih. Oke, balik ke topik. Yes. Karena kita mau belajar kehidupan setelah menikah. Menikah seperti apa ya? Menikah itu seperti apa? Enak lah. Enak. Berapa persen? Banyak lah, 100%. Menikah enak. Tapi yang enggak banyak, mungkin orang mengalami tapi enggak banyak ya. Kayak Tiara pacaran berapa lama deh? 10 tahun. 10 tahun. Lah, enggak, aku tuh herannya apa ya? Orang pacaran lama-lama tuh yang ditanyain apa aja gitu. Yang dibahas. Ya apa ya? belajar bareng rumus Pitagoras. Terus sejarah. Oh, kisah-kisah Nabi gitu ya. kali ya. Oh iya, oke, bisa sih. Bisa aja bahas kayak gitu. Bisa tapi enggak banyak loh. Gitu. Ada memang tapi enggak banyak. Ada. Dia yang lebih lama juga banyak. Tapi itu juga enggak banyak persentasenya orang yang pacaran 10 tahun. Bahkan 10 tahun banyak juga yang gagal. Iya sih, maksudnya sudah 10 tahun tapi gagal. Enggak ada yang 10 tahun pun
Ya banyak. Oh banyak, yang masih belum ada setahun pun putus banyak. 7 bulan juga ada. Ya Allah, siapa itu? Ya Allah. Nah, artinya bisa sampai 10 tahun tuh kan dari keduanya ada effort, nggak mungkin yang usaha sendiri gitu. Males banget 10 tahun Iya kan. betul. Kalau yang berjuang cuma satu sih biasanya 7 bulan, Mas. Oh iya. Gitu. Oh. Prematur tadi. Saumpamane nikah prematur. Kalau yang berjuang salah satu tuh pasti cuma 7 bulan aja lah. Itu kalau ceweknya sadar, kalau Yeah. ceweknya nggak Nggak sadar, sadar, lanjut. lanjut Nah, sampai bego. Bisa sampai 10 tahun itu kalian ngapain aja? Itu. Main Maksudnya dakon. kalian ngapain Keramik aja? omah nih. Kalian berdua tuh maksudnya apa yang dilakukan kemudian ya logikanya pasti naik turun kan, maksudnya ya tetap ada berantemnya, tetap ada kanan kiri macam gila. Itu yang kalian lakukan apa sih? Sebenarnya 10 tahun itu kita nggak pernah kayak putus gitu, nggak pernah Buset, sih. 10 Sama tahun sekali loh, Dek. nggak pernah. 10 tahun. DAW 7 bulan 7 kali putus Oh dia. yoi, nggak tahu kan tiap bulannya siklusnya begitu bro. Jadi musuhan, Ngambek sih Dek, putus. ngambek, putus, balikan, putus, sampai akhirnya kepitu guys. Oh, Mitoni. Wis rasa dilanjut. Jangan sampai ada yang ke-8. aduh. Apa tuh? Apa namanya? Soalnya pas awal kita kan maksudnya kita kan pacaran sama komitmen ya. Maksudnya kayak mikir ini pacaran cuma buat senang-senang apa kita bakal sampai nikah gitu. Nggak ngerti ya. Zaman SMA kok udah kepikiran kayak Oh, gitu. SMA, Tapi ketemu kalau SMA. kalau dipikir-pikir kan 10 tahun yang lalu berarti Tiara masih 19 tahun. Itu berarti Iya. SMA kuliah lah ya. SMA Oh, kelas 3 mau UAS gitu. Awas. Liane sinau kene yang Oh, mau Liane sinau malah yang jangan. Oh, ya mau lo belajar Pitagoras Oh, mau lo. betul. belajar kelompok. Ya. Belajar kelompok. Bar magrib. Kayak di awal tuh kayak kita bikin kesepakatan. Ya. Bikin Poin yang kesepakatan penting gini. Kalau seandainya dari salah satu kayak ngucap kalau kamu mutusin aku apa gimana ya, kita nggak akan bisa balikan. Terus aku juga bikin kayak gini. Kayak ngomong kalau masalah sifat aku bisa memaklumi. Tapi kalau pihak ketiga aku nggak Orang bakal. ketiga Weh. perselingkuhan. Aku nggak bakal bisa memaklumi hal itu. Oh ya itu yang membuat saya 7 bulan doang. Kok nabung curhat ya? Astagfirullahaladzim, keceplosan. Lanjut. Aku gak mikir jawabanmu ternyata sedalam itu bos. Ya Allah. Terus habis itu di situ kita juga sambil belajar kan orang pacaran kan banyak yang putus nyambung gitu kan. Nah kita selalu berusaha kalau marahan kita nggak ngucapin kata putus apa biar terbiasa kalau udah nikah nggak ngucapin kata cerai. Usah. Tuh. Karena Mantap, buat San. apa putus Mantap. kalau masih sayang gitu Oh, iya, kan. betul, Ya kan betul. sayang itu harus diperjuangkan. Sakit tuh. Putus masih sayang itu sakit. Yoi. Gak diperjuangin lagi ya. Sakit banget. Tapi berarti kalian berdua tuh tidak akan pernah tahu bahwa endingnya akan menikah. Yang jelas Nggak pernah tahu. berdua sama-sama berjuang. Gitu. Nggak pernah. Tapi tahu. kan sempat LDR, kuliah beda kampus, beda kota Kita kan. emang LDR tapi kita cukup komunikasi. Kita percaya sih. Maksudnya terkadang kan ada orang yang curiga gimana bla 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 kayak gitu kan. Tapi kalau kita saling percaya kayak gitu. Ya, seperti itu kalau mau pergi ke sini bilang ke sini sama ini kayak gitu. Ya modelnya percaya aja sih. Tapi mau dibohongin apa enggak kan kita nggak tahu ya sebenarnya. Khawatir nggak? Ya itu sempat khawatir kalau jangan-jangan bohong nih, atau gimana gitu. Namanya manusia ya pasti ada lah. Tapi kembali lagi kalau emang Tuhan memberikan ini jodoh, ya udah kita bakal lanjut. Tapi kalau seandainya bukan, ya pasti bakal ketahuan lah. Orang selingkuh kan pastilah ya. Wih. Sepan-depannya tupai melompat ya, pasti akan Pasti jatuh ada. juga. Oke. Nice sih. Itu yang saya tidak bisa memanage perasaan itu. Beneran dia Curiga bisa. ya, cewek tuh lebih kayak nanti gini-gini. Tapi di usia 19 tahun dulu aku ngalami 19 tahun tuh mikirnya nggak sampai segitu sih bos. Maksudnya ki ya nggak sing terus Tidak ya, seserius itu. Iya nggak seserius itu kayak dia tadi bilang yang cuman seneng-seneng atau cuman bilangnya nyari kesenangan ya nggak mikir yang sampai serius tapi ya selayaknya aja sih maksudnya. Ya, dijalani Ya udah, aja gitu dijalani kan. Soalnya sebelumnya kan udah pernah pacaran nih berkali-kali ya. Buset. Oh, berkali-kali. Ya.
lumayan playgirl juga ya. Zaman muda. Terus enggak apa-apa. Zaman muda. Terus kan ada juga kan, maksudnya kayak diselingkuhin itu kan kayak biasa kan, ngucapin kata putus kayak udah biasa. Terus dipikir-pikir kayak, wah kalau kayak gini terus nggak bisa nih kayak gitu. Kita bikin lah biar kita tuh sama-sama susah gitu loh ngucapin kata putus gitu. Soalnya kayak bikin benteng kalau udah putus ya udah kita nggak bakal balik lagi kayak gitu. Oke, Bener sih. lumayan. Tapi bener deh. Bosen tetap ada. Ada pastilah kayak Pastilah. gitu. Terus caranya? Kalau suamiku sih lebih kayak dia main game kan, dia kan emang suka main game kan, dia lebih kayak sama teman-temannya main game kayak gitu. Kalau aku lebih nongkrong lah, ngopi kayak gitu sama Wih. teman-teman. Oke. Pasti. Oh pasti. Dan manage-nya caranya gitu. Maksudnya perlu waktu untuk sendiri dulu. Oh oke. Ya pasti punya ini ya, punya treatment sendiri maksudnya di dalam pasangan punya budayanya sendiri-sendiri, Iya. punya treatmentnya sendiri-sendiri. Ya Gitu itu hubungannya Tiara, tapi mungkin diterapkan di Coba hubunganku kita- juga nggak terlalu. Coba kita relate. dengar yang 7 bulan iya. pasti ada kata bosan Betul, juga, betul. ya kan? 7 bulan pasti ada kata bosan juga. Nah, kalau bosan gimana deh 7 bulan? Kalau bosen ya, sepengalamanku versi ya. 7 bulan. Versi 7 bulan ya. Yes. Semoga lo lihat ya. Pasti lihat. Enggak sih, enggak tahu. Nanti ku versi kirim. yang versi yang 7 bulan. Versi yang 7 bulan sejauh ini karena deket ya. Maksudnya mau berangkat pun juga searah, mau pulang juga searah ya kan. Jadi semakin bosen malah traveling. Travelingnya tapi nggak jauh, kayak cuma ya paling ngadem aja di mana, nggak di ruangan ber-AC maksudnya. Kamango. Maksudnya ke situ, lebih ke situ, tapi nggak berdua, yang ngajak yang lain juga gitu. Ya berdua ya enggak apa-apa. Iya pasangan. Nggak enak, soalnya pas bosen itu akunya sendiri bad mood, nggak mau ngajak ngomong dia gitu loh. Jadi aku kayak dibilang silent treatment juga nggak silent, kayak Hmm. aku tuh perlu waktu aku sendiri gitu loh. Ya aku pergi ngancani kowe gitu, tapi aku nggak mau bocah omong banyak-banyak gitu loh. Jadi Tapi lebih aku mau gitu. nanya, kan banyak nih pasangan yang dia nggak LDR, kan aku kan kamu LDR nih. Jadi aku maksudnya walaupun aku punya pacar, tapi aku masih bisa sama teman-temanku, soalnya kan jarang ketemu gitu. Ada pasangan yang dia nggak LDR, kemana-mana sama pacarnya terus. Nah itu nggak sih yang bikin bosan sebenarnya? Iya, sebenarnya itu yang bikin bosan sampai akhirnya kan tiap hari ketemu nih, yang tahu sendiri kan ya. Siapa sih? Orang sebelah. sebelah sini. Itu akhirnya kita berdua memutuskan untuk oke, ketemunya tiap weekend aja, Sabtu sama Minggu. Di luar Sabtu sama Minggu ya udah nggak usah ketemu, tapi telepon atau yang lain kayak Ya. gitu. Teknis untuk komunikasi kan sekarang banyak ya, artinya nggak harus langsung ketemu, nggak bisa. Telepon. Bener Mas sih. Dedi, Apa? mengatasi bosennya gimana? Ngatasin bosan kalau aku pribadi itu melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan. Terjun nih. Terjun. Ya. Jadi ngelakuin sesuatu Bungee yang jumping. belum pernah dilakuin bareng-bareng. Kayak dulu pernah. Berkebun gitu, belum Dulu pernah tuh gini. Dulu pernah pacaran sampai 3 tahun. 3 tahun tuh ya. Bosen, beneran bosen. Nah, kalau aku sendiri ngerasain bosen, akhirnya terus janjian. Gimana kalau olahraga bareng? Sehat nih. Oh berarti sama 3 tahun gak pernah olahraga bareng. Olahraga bareng, tapi ini anti mainstream banget gitu loh. Terserah mau jemput jam berapa, dia mau jemput duluan boleh, aku jemput dia juga sangat dipersilakan banget gitu. Terserah jamnya. Jadi waktu itu aku pernah jemput dia buat olahraga jogging pagi itu habis subuh. Pagi sekali ya Bu, masih tidur. Baru subuh. Sampai orang tuanya tuh buka pintunya, loh kok subuh-subuh mau tekan kene, meh nek acarane ngendi gitu. Ajeng jogging bapak. Terus oh lah kayak urung tangi. Jadi digugah bapake. Tapi makasih, aku juga pernah kayak gitu. Digugah bapake. Dhek metu wis. Kenapa sih? Tapi kan dia terus Cowok tuh suka gitu loh. dia kan terus jadi sebenarnya dia anyel tapi seneng gitu. Pasti seneng loh. Iya, bener sih. Seneng lah. Pagi-pagi loh ini. Pagi loh. Beneran. Aku pun jam 7 pagi tiba-tiba diapelin pun yuk kan belum bangun kan. Ya sama sih kayak ngapain sih pagi-pagi banget gitu, tapi di sisi lain Iya. kayak ya Allah effort banget ih Ya, pagi-pagi ya, ketemu. ya, ya. Biasanya masih tidur. Ada 7 bulan, Pro.
repot banget sih jam 7 pagi ngapain ke rumah. Ternyata ngajak sarapan. Nah ya wes. Tak kira Ngajak bantu sarapan nyapu. karo aku. Enggak, ngajak sarapan karo aku. Awane karo sing liya. Maksudnya ngono. Gantian. Itu masuk dalam manajemen waktu Iya, deh. manajemen waktunya tuh dia sudah tertata gitu loh. Bagus ya nih. Tapi tidak untuk dicontoh ya. Astagfirullahaladzim. Iya, itu bosan. Terus kalau udah nikah kan pasti beda ya, maksudnya dengan sama orang yang pacaran pasti ketemunya intensitasnya lebih tinggi. Nah, dalam apa ya, untuk manajemen konfliknya bagaimana kalau di dalam rumah tangga? Maksudnya kan pasti nggak mungkin yang baik-baik saja kan, nggak mungkin lah ya. Nah itu gimana? Kalau aku dari pacaran pun aku orangnya diam sih. Kalau ada masalah gitu aku omongin, maksudnya kita diskusi. Cuman enggak yang maksudnya teriak-teriak apa gimana, enggak, kita omongin baik-baik. Tapi waktu emosi banget aku lebih baik diem. Dan suamiku juga tipe yang kayak gitu. Diem, kita sama-sama diem. Kalau seandainya udah emosinya udah reda, baru kita omongin. Baiknya tuh gini-gini, diskusi lah intinya kayak gitu. Oh, kayak ini dia pernah ngeliat di TikTok juga. Ada pasangan yang dia apa ya? Ya ada konflik lah, intinya ada konflik. Sampai tahu ada kebiasaan si istrinya ini. Jadi kalau istrinya ini kalau berantem beneran nggak mau ngomong. Tapi kalau si cowoknya ini, si suaminya ini kalau udah ngasih minum ke dia, terus dia mau minum minumannya itu, berarti itu tandanya udah baikan. Ada yang kayak gitu lah. Itu kayak gitu juga nggak? Artinya kan maksudnya sama-sama diem nih. Yang satu nggak mau, istilahnya nggak mau diganggu, yang satunya juga nggak mau ganggu tuh. Lah itu ketemunya gimana maksudnya? Oh enggak, kalau udah agak lama gitu kita lihat nih, kok nggak minta maaf ya kayak gitu. Kadang kan kalau seandainya ini suamiku biasanya kayak kamu nggak pengen nongkrong, nah itu pasti aku luluh tuh. Nongkrong. Iya betul. Bener. Kamu nggak mau ngopi Cewek gitu. itu sesimpel itu. Iya kan. betul. Iya. Terus habis itu ya udahlah berarti baikan. Ya kan jadi password berarti kan. Maksudnya berarti kalau Berarti air putihnya diganti nongkrong. nongkrong tuh berarti kalau nongkrong, kalau dia mau pasti ya berarti baikan kayak gitu berarti. Ya bener sih. Tapi cewek emang gitu sih, seluluh itu dengan kata-kata. Kalau mungkin aku pacaran ya, belum nikah kan. Marah tuh pasti kayak luluh banget dengan kata-kata ya udah ketemu gitu. Dan akhirnya ketemu tuh mau marah nggak jadi. Betul. Ya wes sih, udahlah lupain aja gitu. Dan itu nggak mungkin sampai 1 hari gitu, nggak mungkin. Bener. Hitungan jam doang nggak sih? Bener. Jadi aku kalau marah tuh kayaknya hampir semua cewek juga ya mungkin beda-beda ya, tapi sebagian besar kan kayak pengennya diem dulu, nggak pengen apa-apa. Termasuk aku, tapi nanti setelah aku ngomong biasanya dia datang ke rumah gitu kan. Udah mau marah tuh kayak Nggak jadi. Terus anak sing dibahas gitu. Kayak maneman wae ngono lho. Wis ketemu masa aja tak ana Sony masih gitu. Jadi akhirnya ya wis lah, enggak apa-apa masalahnya gak rampung ya wis gitu. Tapi bos, 10 tahun ya. Artinya 10 tahun tuh model pacaran kayak gimana pasti udah ngalamin semua lah. Ya kan? Model gimana nih? Maksudnya pernah ngalamin inilah, dapat masalah ini. Selama 10 tahun tuh bukan waktu yang cepat loh. Artinya kan pasti ngalami semua. Lah, dengan menikah itu ada nggak sesuatu yang kalian itu lakuin bersama di luar sebelum selama pacaran itu kalian belum lakukan. Intinya selama 10 tahun itu kalian nggak lakukan, tapi setelah menikah itu kalian lakukan. Kecuali yang itu loh ya. Aku mau aja tak jawab itu. Aku sih jawab. Aku mau jawab itu, tidur bareng. Kecuali itu udah pasti. Tidur bareng. tapi yang lain ada nggak selain itu udah pasti. Ada kayak pergi nginep main gitu, belum pernah kita lakuin selama 10 tahun itu belum pernah. Jadi kita nginep ya, pergi nginep berdua gitu belum pernah. Kita ajak neng TW kita urung tau rene lah 10 tahun ngopo ya Allah. Bener Belum tahu sih. akhirnya kebongkar kan. Ya iya sih ya, dia pacaran ngapain? Makanya kan ngapain gitu. Oh ya bener sih, jawabannya masuk akal juga sih maksudnya. Belum tahu sih kalau nginep bareng. Selain itu maksudnya kayak misalkan nih mencoba wahana tornado atau mencoba biang lala. Adrenalin Bu itu. Kan berdua.
Lebih ke Tapi itu itu ya? sih, heeh. Kayak pergi bareng yang nginep kayak gitu belum pernah. Tapi Dulu belum pernah, tapi Belum setelah pernah, sekarang menikah terus. baru setelah nikah. malah baru nginep pergi. terus ya. Oh iya, Betulan nginep terus kan. Boros. boros. Ya kan, nah itu penting loh Bener, maksudnya bener, boros boros, kan. bener. Ngomongin masalah boros kan finansial juga Pindah. juga jadi apa ya? Jadi satu hal yang itu menjadi isu penting ketika berumah tangga tuh. Nah, mengelolanya gimana tuh? Gitu. Itu Aduh, gitu. duitmu duitku. duitku Apakah begitu juga? Apalagi orang yang suka nongkrong ya. Karena ada duit bapak, duit Ibu ya. ibu tuh gimana tuh? Enggak sih, kalau aku lebih kayak ya kita kan sama-sama ya masih berumah tangganya awal gitu. Terus kita sama-sama belum memiliki kemapanan finansial lah ibaratnya. Yes. Kalau aku lebih kayak ya mana dulu yang ada sih. Jadi dapat nih jatah bulanan dari suami gini. Terus kita tabung, ada tabungan, ada dana darurat, ada dana nongkrong kayak gitu. Buset, mantep banget sih. sangat tertata. Dana nongkrong pasti ada lah. Tetep di Kita sisihkan persentasenya ya. lebih gede. Tapi emang penting kok. Kalau dari aku pribadi juga aku pengen kok nanti maksudnya ya udah mulai mencoba. Jadi ada tabungan untuk liburan, mungkin tabungan Berarti untuk darurat itu tadi, sandang, keseharian, pangan, papan, dan nongkrong. dolan. Tuh, kan, ya, itu penting itu, penting banget. Apalagi bagi kita yang suka Yoi, nongkrong. itu tuh bisa menjaga kewarasan Iya, juga betul. loh, ya kan setelah penat. Terus gimana cara ngaturnya? Maksudnya berarti 100% uang suami dikasih ke kamu? Enggak atau- sih. Ya Kalau teknisnya aku nggak gimana? kayak gitu. Oh. Soalnya kan nggak mungkin nih suamiku kayak anak SD aku kasih 10.000 per hari ya nggak mungkin. Kalau Cium itu tangan. cium tangan kan nggak mungkin. kan nggak mungkin. Kayak sebelah. Nah, Makasih Bu. Sama bawain bekal. Kan nggak mungkin kayak gitu. Aku orangnya nggak mau sih kayak apa namanya mengekang gitu ya. Jadi kayak terserah dia ngasih seandainya per bulan jatah segini adalah nominal gitu ya. Itu emang per bulan dikasih segitu. Nah nanti uang itu aku masukin ke dalam tabungan. Jadi sama sih. Aku masukin ke tabungan. Aku juga naruh berapa persen tabungan gitu loh. Oh. Iya. Oke. Berarti uang dari suami ada yang ditabung, uangmu sendiri ada yang ditabung. Gitu. Tapi sebelum dikasihkan itu artinya ketika siapa dia? Suamiku Suami namanya siapa? Sunarto. Sunarso, Mas Sun. Iya. Gak gitu juga dong. Enggak. Siapa? Manggilnya siapa? Tiara dong. Oh aku Ayang. iya. Oh Iya. iya. Ya Allah, gila Si nih. Ayang gitu. Ketika suami memberikan itu artinya apa masih apa kan ada tuh yang modelan ngasih semuanya terus minta untuk kebutuhan dan lain-lainnya tuh nanti minta lagi lah, yang penting keluarnya ini udah dikasihkan dulu semuanya full. Yang penting istri tahu Ya, dulu. dapetnya nominalnya segini segitu. totalnya, kemudian nanti setiap ada kebutuhan baru minta, atau memang dalam 1 bulan setelah mendapatkan penghasilan itu disisihkan, terus untuk kebutuhannya juga sudah disisihkan sendiri untuk kebutuhannya. Kan kebutuhan cowok juga ada kan, maksudnya ya beli bensin, beli makan untuk apa? Untuk kerja dan lain sebagainya, itu apa kayak gitu juga. Jadi sebenarnya manajemen keuangan suami saya itu lebih bagus Pak dari Buset, manajemen keuangan gitu saya. ya?